menstruasi yang sehat dan normal itu seperti apa. Sebelum-sebelumnya juga kita sudah sering edukasi ini biar teman-teman itu tidak bingung gitu, apakah saya ini menstruasinya sehat, normal, atau lain sebagainya gitu ya, maksudnya seimbang lah gitu. Nah, teman-teman perlu berkaca atau memakai beberapa indikator yang akan saya sampaikan. Indikatornya yang pertama, secara siklus teman-teman bisa banget pakai indikator 1. Secara siklus indikatornya harus berada di rentang 21 sampai 35 hari secara siklus. Bagaimana menghitung siklus itu? Menghitung siklus itu haid pertama, haid terakhir HPHT sampai ketemu dengan H-1 menstruasi berikutnya. Nah, itulah dihitung dengan siklus. Misalnya teman-teman itu menstruasi bulan Juni. Bulan Juni itu menstruasinya tanggal 2 misalnya. Berarti itu hari pertama haid terakhir. Nah, kemudian menstruasi di bulan berikutnya, bulan Juli itu tanggal 3 misalnya. Berarti menghitung siklus itu dari tanggal 2 Juni sampai dengan tanggal 2 Juli, H-1 dari menstruasi berikutnya, HPHT sampai H-1 dari menstruasi berikutnya, gitu ya. Jadi itulah satu siklus. Nah, kalau setelah dihitung satu siklus itu ternyata dia jatuh di antara rentang 21 sampai 35 hari, maka itu masuk kategori siklus normal. Siklus yang sehat ya, tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu panjang. Intinya pakai indikator 21 sampai 35 hari ya. Teman-teman, lanjut indikator kedua. Secara sebentar dan lamanya keluar menstruasi ya. Secara sebentarnya, paling sebentar itu menurut hitungan hari itu minimal 2 hari ya. Nanti ada pengecualian, tapi ini yang normal aja. Kemudian yang paling lama itu 7 hari. Jadi rentang minimal 2 hari sampai 7 hari. Kalau teman-teman keluar menstruasi di antara itu normal dan sehat. Nah, kalau lebih dari 7 hari bagaimana? Misalnya 10 hari, 15 hari, kan ada seperti itu. Itu masuknya tidak sehat ya. Itu udah tanda-tanda dari mengalami masalah misalnya imbalance hormon, PCOS dan lain sebagainya. Tanda-tanda belum tervalidasi itu namanya tanda, itu baru tanda ya. Kalau mau mengetahui bahwa teman-teman itu mengalami masalah medis dan sebagainya ya harus validasi, cek medis gitu. Ya, kita mengenali tanda-tanda dulu. Kemudian yang ketiga itu indikatornya sedikit dan banyaknya darah. Sedikit dan banyaknya darah. Nah, ini rada-rada sulit sebetulnya, tapi nggak apa-apa, kita sampaikan aja. Paling sedikit itu 25 mili, paling banyak itu 80 mili. Jadi kalau teman-teman itu misalnya nih keluarnya cuma 4 hari misalnya, 4 hari, ternyata 4 hari itu memenuhi syarat 25 mili. Intinya rentang dari 25 mili sampai 80 mili itu ya normal dan sehat aja. Tapi kalau 4 hari menstruasinya lah kok keluar darahnya lebih dari 80 mili, kan banyak banget teman-teman ya, banyak banget 80 mili, lebih dari 80 mili itu banyak banget keluarnya. Itu masuk ke pendarahan hebat. Pendarahan hebat itu biasa, itu adalah tanda dari teman-teman itu mengalami masalah tertentu. Misalnya, oh ada penebalan dinding rahim dan sebagainya. Nah gitu ya. Bagaimana taunya kalau teman-teman itu mengalami masalah bagaimana teman-teman itu mengetahui sedikit dan banyaknya? Dari ukuran tampon atau pembalut teman-teman itu. Kalau pembalut 5 mili gitu ya. Jadi kalau mau mengetahui 25 mili, 5 mili itu pun dihitungnya kalau terlalu penuh. Kalau nggak penuh, setengah penuh ya berarti setengahnya. Jadi minimal 25 mili itu menghabiskan sekitar 5 sampai 10 tampon atau pembalut. Ya, 5 atau sampai 10. Kalau 10 itu berarti teman-teman tuh isi pembalut yang ukuran 5 mili itu hanya setengahnya, nggak penuh. Biasanya kan kita kalau pakai pembalut tuh nggak sampai penuh. Kalau penuh banget kan nggak nyaman. Nah, kira-kira pakai ukuran daripada berapa banyak teman-teman itu ganti pembalut. Nah, gitu ya. Jadi kalau 80 mili itu berapa pembalut? Minimal 16 pembalut. Itu pun ukurannya yang penuh banget. Kalau yang setengah ya bisa 2 kali lipat dari 16 pembalut gitu, sekitar 32. Nah, itu kalau setengahnya gitu ya guys. Jadi perkiraannya pakai pembalut. Nah itu untuk yang ketiga. Yang keempat indikatornya teman-teman bisa
cek apakah sesakit itu atau dia sakitnya normal menstruasi itu. Kan ini sering banyak pertanyaan. Menstruasi saya sakit ya, tapi teman-teman apakah sakit ini masuk indikator normal atau enggak gitu. Nah, pakai indikator sakit ini. Satu, kalau sakitnya biasa aja, nggak sampai mengganggu aktivitas seharian, sakit sih, tapi teman-teman masih bisa kemana-kemana, masih bisa aktivitas dan sebagainya, itu normal ya, itu normal. Yang kedua, sakit sih, tapi di hari ketiga, keempat, dan kelima hilang dengan sendirinya, nggak kumat lagi. Jadi dia hanya sebelum menstruasi sampai hari ke-1 atau hari kedua atau hari ketiga, setelahnya hilang. Kemudian yang ketiga, sakit sih, tapi setelah saya konsumsi kunyit misalnya, karena ada antiinflamasinya, atau obat konvensionalnya berupa ibuprofen, oh setelah itu sembuh, besok-besoknya lagi nggak sakit lagi, itu normal ya. Nah, kalau dia memenuhi syarat indikator nyeri ini tadi, maka dia maksudnya sakit yang normal ya. Biasanya itu karena aktivitas senyawa prostaglandin yang dia sangat aktif ketika teman-teman itu mengalami menstruasi. Nah, yang sakit tidak normal bagaimana? Nah, sakit tidak normal, yang satu sakit sampai teman-teman itu lemes, sampai teman-teman itu pucat, sampai teman-teman itu nggak bisa ngapa-ngapain, harus bed rest 100%. Itu sakit banget, ngilu banget gitu. Nah, itu tidak normal ya guys ya. Kemudian kedua, sakitnya sejak awal menstruasi sampai hari-hari berikutnya gitu, nggak sembuh-sembuh, sakitnya terus-menerus konsisten gitu. Kemudian yang berikutnya, sakit terus teman-teman itu konsumsi ibuprofen misalnya atau kunyit tadi yang saya sebutkan. Setelah itu memang sembuh, tapi setelah itu misalnya 2-3 jam atau 24 jam setelah itu atau 12 jam setelah itu kok sakit lagi sampai hari-hari berikutnya. Nah, itu sakitnya tidak normal. Sakitnya benar-benar sakit, ngilu, dan itu disertai dengan gejala lain, misalnya kayak teman-teman itu sampai pucet, demam, panas dingin, gak bisa ngapa-ngapain. Itu gejala lain yang menyertai. Kalau teman-teman mengalami sakit menstruasi yang seperti itu tanda sakit menstruasi yang tidak biasa. Biasanya sakitnya seperti itu dialami oleh teman-teman yang memiliki masalah pertumbuhan jaringan asing, misalnya seperti ada kista, ada miom, ada polip, ada endometriosis, ada adenomyosis, ada erosi serviks atau peradangan atau radang panggul dan sebagainya. Nah gitu, jadi sebetulnya mudah sekali untuk dikenali tanda-tanda gejala dininya. Kalau sakitnya biasa, itu sesuatu yang normal aja, tapi kalau sakitnya memenuhi syarat yang saya sebutkan tadi, maka dia masuk ke kategori mungkin ada satu hal tertentu yang tumbuh gitu, yang tadinya nggak ada tiba-tiba ada gitu guys ya, untuk indikator menstruasi sehat dan normal memenuhi syarat yang tadi. Kalau teman-teman semua memenuhi syarat yang saya sebutkan tadi, maka itu masuk kategori menstruasi yang sehat dan normal. Jadi teman-teman tidak perlu bingung lagi gitu ya.